落马。此时，周虎愿为寻周行6界都挡不住。丫丫我就是给你当坐骑，老大又送宝贝来。不错，恐怕会大死。实不相瞒，宇宙海的灵。我要你将今日之事大。Halo guys, welcome back to Kobe Movie dan kita akhirnya lanjutin Dewa Suyon nih sehabis Lord Lingfeng. Ya kayak biasa lah guys, di part 358 hari ini kita semua bakal melihat Suyon menyuruh Chouhu buat ngirimin orang-orang dari markas utama perusahaan dagang Jurang Hitam. Suyon bakal menantang mereka ke guys. Kalau berdasarkan part kemarin kita semua sudah menyaksikan Chouhu dan anak buahnya Cao Ming sampai ke sekte Tianlan dan duduk di halaman belakang bersama dengan Lord kita. Awalnya mereka remehin tuh si Suyang karena melihat anaknya tuh cuma di tahap pemurnian Qi. Udah gitu dengan sombongnya mereka ngancam Suyang agar berikan semua harta-harta yang ada di alam ini. Jelas Suyang kita nggak takut. Alhasil Chouhu pun menunjukkan kekuatannya dan memancarkan tekanannya begitu dahsyat. Suyang tidak berpengaruh guys. Hanya dengan satu jari dia hancurkan kapal mereka. Nah, menyadari kekuatan Sisu yang luar biasa, Chouhu yang tadinya sombong sekarang pun jadi tunduk. Dia berikan hormat guys. Maka dari itu, kita masuk ke intrigi sehehehe. Setelah itu, Suyang yang penuh dengan penasaran akan perusahaan dagang Jurang Hitam. Maka Chouhu jelaskan perusahaan dagang Jurang Hitam itu merupakan salah satu perusahaan dagang yang sangat terkenal di alam semesta. Soalnya mereka tuh sering banget pergi ke antar dunia gitu guys yang berbeda untuk melaksanakan beberapa bisnis. Jelas Suyang tidak percaya akan hal itu. Chouhu berkata jujur mereka pergi buat rampasin kekayaan dari alam-alam yang cukup lemah. Tapi di sini juga memohonlah kepada Suyang agar diampuni. Karena dia cumalah melaksanakan tugas dari perusahaannya saja. Mendengar itu, Suyang langsung menduga. Berarti perusahaan dagang Jurang Hitam itu sangat kaya ya. Maka dia meminta mereka untuk menghubungi markasnya agar datang ke sini, lalu ketemu dengannya di Gunung Teh. Mendengar itu, Cao Ming langsung mencoba menghubungi markas besar. Chouhu yang menyaksikan itu menghentikannya. Dia yakin ini adalah ujian dari Suyang itu sendiri. Jadi kalau mereka menghubungi markas utama nih, pasti mereka akan dihabisi oleh Suyang nanti. Kayak ibaratkan dikira tuh mau manggil bala bantuan guys. Setelah itu mereka berjalan-jalan ke Gunung Teh sekte Tianlan. Cao Ming masih penasaran apa sebenarnya tujuan Suyang mengajak mereka ke Gunung Teh. Chouhu menghentikan ucapannya. Dia suruh agar hati-hati dalam ucapannya. Karena kapal mereka kan lagi hancur ya. Jadi nggak bisa kembali. Jadi mau nggak mau mereka harus menuruti semua kemauan dari Suyang dulu. Ya juga sih, pintar tuh. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke hadapan Suyang yang lagi asik minum teh. Melihat kedatangan mereka, Suyang menduga mereka ini udah laporin nih kejadiannya kepada markas utama. Tapi lagi-lagi Chouhu yang mengira ini cumalah ujian, dia mencoba menenangkan Suyang dan menjelaskan kalau dia tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus dibuang. Suyang menyuruh salah satu petani kebun teh agar tunjukkan sesuatu. Nah, dia tunjukkan kayak teh kepada Chouhu guys. Melihat itu Chouhu menduga ini pasti adalah teh yang sangat enak. Tapi si petani tidak setuju. Karena sebenarnya teh ini kekurangan energi spiritual dan membuat rasanya sangatlah pahit. Chouhu tetap memujinya karena dia memang suka teh yang pahit. Karena dia masih belum paham nih, akhirnya Sanya turun tangan menjelaskan. Dia yakin yang namanya perusahaan dagang Jurang Hitam itu kan udah menjelajahi alam yang luas ya. Harusnya mereka tahu cara buat ningkatin energi spiritual tanah. Oh, itu tujuan utama Suyang guys. Pengen nyuruh mereka untuk memanggil markas utama supaya dia dapat cara meningkatkan energi spiritual tanah dan membuat tehnya jadi lebih enak. Hahaha. Atau nggak minimal cari tempat yang jauh lebih bagus di luar sana ya enggak? Setelah mengetahui alasan itu, Chouhu malah jadi panik. Dia tidak benar-benar mengabarkan markas utama nih. Suyang melihatnya pun langsung menduga ada suatu masalah yang terjadi.
sampai membuat Chou Hu merasa bingung. Tapi tiba-tiba terjadilah sedikit gempa guys. Langit pun jadi gelap dan tak lama dari itu kapal-kapal raksasa muncul, dipimpin oleh seseorang yang namanya adalah Wei Rentu. Itu membuat Chou Hu kaget, karena Wei Rentu ini orang sangat berbahaya. Beda sama dengan para petani, mereka malah memuji perusahaan dagang ini karena tindakan mereka cepat banget ya, ingin menyelamatkan anak buahnya. Chou Hu meminta izin kepada Su Yang untuk berbicara dengan Rentu terlebih dahulu. Tapi dia juga mengancam Cao Ming, karena dia pasti tahu si Cao Ming inilah yang sudah melaporkan ke markas utama. Diam-diam dia. Dia pun mengajak ngobrol kepada Wei Rentu sembari minum teh. 下来喝杯茶吧。魏堂主。 Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba kapal mereka berubah bentuk ke mode penyerangan guys. Membuat Chou Hu terkejut. Apa yang mereka lakukan coba? Ternyata Wei Rentu menduga Chou Hu sudah mengkhianati perusahaan dagang mereka. Maka dia pengen menghancurkannya sekaligus semua orang sama yang ada di alam ini guys. Chou Hu kaget, panik dia. Ini jangan-jangan bakal jadi akhir hidupnya nih. Wei Rentu juga ingin menguasai dunia ini sendirian. Maka dia datang tidak diketahui langsung oleh markas pusat. Oh alah, orang egois nih. Maka tanpa basa-basi Wei Rentu melesatkan serangan dari kapal sehingga keluar. Ribuan serangan menghujani kebun teh milik Su Yang. Tapi Su Yang sudah membentuk pelindung yang sangat kuat, ya membuat semuanya baik-baik sajalah. Rentu semakin kesal. Dia persiapkan kapalnya untuk melancarkan serangan yang terkuat. Kapal itu memancarkan energi yang memang sangat hebat dan sangat menyeramkan. Setelah semuanya sudah siap, maka segera dilancarkan serangannya super dahsyat untuk menghancurkan pelindung Su Yang. Tapi lagi-lagi itu semua sia-sia saja guys. Hanya dengan satu jari tuar, Su Yang hancurkan kapal-kapal mereka, bahkan menghabisi mereka. Ledakan begitu besar terjadi. Chou Hu menyaksikannya kaget. Wei Rentu yang dikenal sangat kuat dikalahkan hanya dengan satu jari. Itu membuat dia langsung berlutut kembali kepada Su Yang dan berjanji akan setia kepadanya. Cao Ming pun juga langsung ikutan berlutut dong. Tapi Su Yang langsung melenyapkannya karena si Cao Ming kan pengkhianat. 他叫来的，帮主当牛做马。此时，周虎愿为寻仇行6界都挡不住。 Chou Hu jadi makin takut. Dia kira dia selanjutnya guys. Sekarang Su Yang kalau jentikan jari aja langsung membuat dia trauma. Ternyata Su Yang menjentikan jarinya dengan tujuan mengembalikan kapal-kapal milik Wei Rentu. Lalu dia suruh para petani agar ambil harta-harta yang ada di dalam kapal itu buat mereka simpan. Oh, rampas dulu guys, baru dihancurkan lagi, ya enggak? Senanglah para petani. Di dalam kapal itu ada sebuah perlengkapan perang milik klan Wei yang legendaris. Konon katanya senjata itu berasal dari ribuan tahun yang lalu. Nah, karena itu semua adalah harta berharga, maka Su Yang memindahkannya ke sekte Tianlan. Para murid Su Yang senang dong. 丫丫，我就去给你当坐骑。老大又送宝贝来。 不错， Setelah itu Sun Yang juga berterima kasih kepada Chou Hu. Berkat dia mereka dapat banyak sekali harta. Mantap nih. Tapi Chou Hu tegaskan dia sekarang akan mengikuti Su Yang. Tiada tuan lain selain Su Yang sendiri. Su Yang mendengar itu lalu memberikan dia tugas, yaitu dia pengen Chou Hu mempublikasikan atau menyebarkan semua yang terjadi hari ini ke seluruh alam semesta. Wah, itu bikin Chou Hu bingung dong, khawatir dia. Nanti dunia tanpa batas ini bakal diserang habis-habisan. Bahaya nih. Tapi Su Yang tidak takut. 恐怕会大实不相瞒，宇宙海的灵气。 我要你将今日之事大。 Malah bisa-bisa dia terus mendapatkan banyak harta guys. Semakin banyak yang datang, semakin senang pula dia ya kan. Makin banyak harta yang jatuh ke tempatnya. Kita lihat ke sedikit cuplikan spoiler untuk part 359 Lian Shishuanian yang akan secepatnya lagi di hari Selasa, oke? Jadi guys, nantinya kita semua bakal melihat. Perusahaan dagang jurang hitam tidak tinggal diam. Mereka ngirimin orang-orang yang begitu banyak untuk nyerang sekte Tianlan,
menyelamatkan Chouhu yang diduga disandra sama Suyang. Tapi mereka juga nggak pengen menguasai dunia tanpa batas. Karena mereka tahu siapa itu Suyang, maka mereka kirimkan serangan kecil-kecilan doang kepada Suyang guys. Itu memesan yang kesal. Ini kayak dipermainkan nih. Lagian mau nyatain pertempuran kok tiba-tiba nyerangnya kecil-kecilan gitu ya enggak? Aduh, ada yang musuh ya. Kita tunggu lagi di part 359 di Qixuanian 100,000 Years of Revenge in Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Satu hal yang pasti cuman kesini ya guys ya. Yes, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.